Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Aprilia Damayanti, NRP 10611810 000056 dari kelas Aplikasi Teknologi Cerdas B, Departemen Statistika Bisnis Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Selanjutnya kita akan belajar lebih jauh mengenai apa itu Artificial Intelligence. Simak video ini selengkapnya ya. Pengertian dari Artificial Intelligence adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, ada tipe-tipe kecerdasan. Menurut Mark Vital, terdapat 9 tipe kecerdasan. Yang pertama yaitu naturalistik. Naturalistik mempunyai kemampuan mengenali alam sekitar dan peduli dengan sesama makhluk hidup. Biasanya, ciri-ciri orang seperti ini adalah mereka yang suka dengan kegiatan alam dan yang berkaitan dengan alam. Selanjutnya adalah spasial. Menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual, serta mempunyai daya imajinasi yang secara tepat. Selanjutnya ada kinestetik, berkaitan dengan aktivitas fisik seperti penguasaan gerakan olahraga dan menari. Selanjutnya adalah musikal. Jenis kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap nada, irama, dan ritme musik, termasuk kemampuan untuk bernyanyi, bersenandung, atau berekspresi menggunakan alat musik. Selanjutnya adalah linguistik, kemampuan menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada intrapersonal, memahami diri sendiri dengan apa yang dirasakan dan diinginkan. Selanjutnya ada eksistensi, keingintahuan yang tinggi tentang arti kehidupan, kematian, dan realitas hidup. Selanjutnya ada logika matematika. Kecerdasan ini berhubungan dengan keterampilan berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah matematika. Selanjutnya ada interpersonal, kemampuan beradaptasi, bekerja sama, berelasi dengan lingkungan, teman sebaya, dan orang di sekitar. Selanjutnya adalah bagian utama. Dalam Artificial Intelligence, terdapat dua bagian utama. Yang pertama yaitu basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya ada mesin inferensia atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Dalam praktiknya, langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan hal-hal atau atribut-atribut yang dikatakan sebagai masalah, lalu mengombinasikan antara basis pengetahuan dengan mesin yang kemudian ditemukan sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah. Selanjutnya adalah perbedaan. Perbedaan di sini adalah perbedaan antara kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Kecerdasan alami yang pertama harus mendatangkan seorang pakar atau ahli untuk mengerjakan pekerjaan. Yang kedua, cepat mengalami perubahan. Yang ketiga, proses transfer antar manusia memerlukan proses yang lama. Yang keempat, sulit didokumentasi. Yang kelima, sering berubah. Yang keenam, lebih lambat. Dan yang terakhir, kurang teliti. Sedangkan dalam kecerdasan buatan, penyediaan layanan komputer akan lebih mudah dan murah. Lalu bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan ditransfer, mudah didokumentasi, konsisten, lebih cepat, dan teliti. Selanjutnya adalah sejarah. Pada tahun 1642, mesin penghitung pertama ditemukan oleh matematikawan asal Perancis dan penemu bernama Blaise Pascal. Pada tahun 1837, desain pertama untuk sebuah mesin pemrograman dibuat oleh Charles Babbage dan Ada Lovelace. Pada tahun 1943, didirikan sebuah yayasan neural network oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts. Pada tahun 1950, Alan Turing untuk pertama kali memperkenalkan sebuah Turing test, di mana sebuah tes yang berdasarkan dengan kecerdasan mesin. Pada tahun 1955,
artificial intelligence untuk pertama kali diciptakan selama conference. Selanjutnya, pada tahun 1965, ELIZA, sebuah natural language program, telah diciptakan. ELIZA yang ditemukan pada tahun 1965, pada saat ini kita kenal sebagai chatbots. Selanjutnya, pada tahun 1980, Edward Feigenbaum menciptakan sebuah expert system atau sistem ahli di mana dapat menyimulasikan sebuah keputusan yang sama dengan yang dibuat oleh manusia. Pada tahun 1997, program komputer Deep Blue mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. Pada tahun 2002, iRobot meluncurkan Roomba, sebuah alat vacuum cleaner otomatis yang dapat menghindari semua hambatan. Google pada tahun 2009 untuk pertama kali membuat sebuah mobil otomatis yang dapat menangani populasi kependudukan. Pada 2011, Watson IBM mengalahkan kejuaraan di US dalam Jeopardy Show. Pada tahun 2011 hingga 2014, personal assistant yang sekarang kita kenal adalah Google, Cortana menggunakan deteksi suara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan melakukan tugas-tugas secara sederhana. Pada tahun 2014, Ian Goodfellow menciptakan sebuah Generative Adversarial Networks atau GAN. Pada tahun 2016, AlphaGo mengalahkan Go player profesional bernama Lee Sedol dengan poin 4-1. Dan pada tahun 2018, hampir semua universitas atau kampus-kampus di dunia menggunakan artificial intelligence dalam melakukan pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah aplikasi artificial intelligence. Yang pertama ada machine learning, digunakan untuk memprediksi hasil di masa mendatang berdasarkan data historis. Misalnya, perusahaan menggunakan machine learning untuk memprediksi berapa banyak produk mereka yang akan dijual pada kuartal fiskal mendatang berdasarkan demografi tertentu, atau perkiraan profit pelanggan yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk merasa tidak puas atau paling setia pada merek tertentu. Selain prediksi, machine learning juga memiliki cabang ilmu lain yaitu deep learning. Deep learning melibatkan algoritma berlapis dalam upaya untuk memahami data secara lebih baik. Algoritma tidak lagi terbatas untuk membuat rangkaian hubungan yang dapat dijelaskan seperti halnya regresi yang lebih mendasar. Selanjutnya ada percakapan, text to speech dan speech to text. Jadi yang awalnya berupa teks menjadi audio dan audio diubah menjadi teks. Selanjutnya adalah penglihatan atau vision yang pada saat ini kita kenal pada alat deteksi wajah dan pencitraan. Selanjutnya ada language processing, yang terdiri dari 3. Yang pertama, klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan sebuah bahasa atau data berdasarkan sentimen negatif atau positif. Yang kedua yaitu terjemahan, dan yang selanjutnya adalah ekstraksi data. Ekstraksi data secara otomatis menarik informasi terstruktur dari sumber berbasis teks. Selanjutnya adalah expert system, penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang spesialisasi tertentu. Selanjutnya ada planning and organization. Planning and organization menerapkan perencanaan dan organisasi seperti hal-hal yang harus dilakukan untuk kedepannya dalam mencapai sebuah tujuan berbasis teknologi. Selanjutnya ada robotik, yang sekarang kita kenal robot-robot mulai diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Selanjutnya adalah Turing Test. Tes Turing dikenalkan pertama kali oleh Alan Turing pada tahun 1950. Uji Turing sendiri adalah metode untuk menguji kepintaran mesin yang menyerupai manusia. Alan Turing mendefinisikan perilaku kepintaran sebagai kemampuan untuk mencapai level kepintaran manusia selama percakapan berlangsung. Secara visualisasi pada gambar ini, di mana human questionnaire memberikan pertanyaan kepada human responden dan komputer responden. Diharapkannya, komputer responden dapat melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan oleh human responden atau manusia. Selanjutnya ada fondasi dari artificial intelligence. Yang pertama adalah filosofi, merupakan logika, metode dasar,
pikiran sebagai landasan fisik dalam pembelajaran, bahasa, dan rasionalitas. Yang kedua adalah mesin komputer atau computer science, menciptakan komputer-komputer yang bekerja secara cepat. Selanjutnya ada psikologi. Psikologi merupakan persepsi dan pengendali motorik dan teknik percobaan. Selanjutnya ada neuron science. Neuron science, landasan fisik dari sebuah aktivitas mental. Bidang ilmu yang mempelajari mengenai sistem syaraf atau sistem neuron yang ada di dalam otak manusia. Selanjutnya adalah biology. Dan selanjutnya adalah matematika, representasi umum dan pembuktian algoritma, komputasi dan peluang. Dan yang terakhir adalah sosiologi, menggunakan utilitas dan teori keputusan. Selanjutnya adalah intelligent agent. Intelligent agent adalah sebuah perangkat lunak yang bekerja tanpa perlu campur tangan langsung dari manusia. Intelligent agent fungsinya untuk melaksanakan tugas dan mengambil langkah atau tindakan tertentu bagi pengguna individu, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak lainnya. Intelligent agent menggunakan sebuah sistem pengetahuan bawaan yang sering disebut built-in atau berbasis pengetahuan yang diperlukan oleh para pengguna untuk menyelesaikan tugas dan membuat keputusan. Nah, agar lebih mudah memahaminya, coba perhatikan pada tabel berikut. Contoh penerapan dari intelligent agent. Yang pertama, yang bekerja sebagai agent adalah contohnya autonomous atau pengereman otomatis pada sebuah mobil. Memiliki kinerja membuat lebih aman, cepat, dan nyaman pada pengguna. Lingkungannya berupa jalan dan mobil lainnya. Akuator atau penggerak adalah pedal gas, setir, klakson, dan rem. Dan yang bertindak sebagai sensor adalah speedometer, kamera, odometer, GPS, sonar, dan sensor pada mesin. Yang kedua yaitu sistem diagnosis yang berada pada bidang medis. Kinerjanya, pasien menjadi sehat, mampu memberikan hasil diagnosa dan menginformasikan tuntutan hukum pada pengguna. Lingkungannya adalah pasien. Dan yang bekerja sebagai akuator atau penggerak adalah layar, tes diagnosis, pengobatan, dan rujukan. Sedangkan yang bertindak sebagai sensor adalah keyboard untuk mengisikan keluhan atau gejala pasien. Selanjutnya sebagai agent adalah part picking. Part picking. Selanjutnya yang bertindak sebagai agent adalah part picking atau robot pengambil suatu benda. Kinerjanya, jumlah persentase komponen yang dipindahkan dengan benar. Yang berperan sebagai lingkungan adalah konveyor, komponen-komponen robot, dan wilayah untuk penempatan benda. Dan yang bergerak sebagai akuator adalah lengan dan tangan robot. Dan yang bertindak sebagai sensor adalah sensor pada sudut persendian robot dan kamera. Selanjutnya adalah tipe-tipe intelligent agent. Yang pertama ada simple reflex agent. Simple reflex agent adalah salah satu tipe agent yang paling sederhana, karena tipe ini hanya bekerja jika terjadi sesuatu pada lingkungan dalam kondisi tertentu. Maka, agent akan secara sederhana memberikan aksi tertentu pula. Salah satu contohnya adalah agent pada sebuah mobil yang diberikan sistem intelligent agent dengan tindakan jika mobil di depan melakukan pengereman, maka agent akan memberikan aksi rem secara otomatis. Selanjutnya adalah model based reflex agent. Model agent reflex berbasis model ini fungsinya menambahkan suatu model di dalam performa suatu agent, yaitu dengan mengetahui tentang bagaimana performanya bekerja. Jadi, tipe based reflex agent ini menjaga keadaan performanya menggunakan model internal, kemudian memilih tindakan seperti simple reflex agent sehingga pengguna lebih mudah dalam melakukan pengecekan bila ada kesalahan di dalam sistem. Selanjutnya yaitu goal-based agent. Goal-based agent memperluas pada kemampuan model based agent dengan menggunakan goal informasi. Tujuan informasi menggambarkan kondisi yang diinginkan. Selanjutnya ada utility based agent. Utility based agent adalah satu tipe yang mampu membuat performa sistem agent bekerja jauh lebih cepat, lebih aman, dan karena tipe agent yang lain tidak membedakan antara performa yang baik dengan performa yang buruk.
Hal ini dapat diatasi oleh tipe Utility Based Agent. Semua hal tersebut dapat diperhitungkan dan diatasi oleh utility factor atau kuantitatif yang dimiliki oleh Utility Based Agent. Selanjutnya, cara kerja dari Intelligent Agent. Cara kerjanya seperti dari hulu ke hilir, mulai dari si supplier, lalu disalurkan ke fasilitas production, lalu ke toko-toko retail, dan kemudian di distributor. Sistem agent ini mampu menjadwalkan pengiriman barang dari supplier sampai ke distributor secara otomatis. Selanjutnya adalah implementasi dari Intelligent Agent. Yang pertama adalah Help Desk of Customer. Help Desk of Customer berfungsi untuk menjawab suatu panggilan dari pelanggan dan mampu membantu menyelesaikan segala permasalahan yang sedang dialami pelanggan tanpa perlu campur tangan langsung dari operator. Misalnya, pada saat pelanggan melakukan telepon dan menanyakan tentang keluhannya, Help Desk Customer akan secara otomatis melakukan pencarian solusi secara manual dari manual hard copy. Selanjutnya adalah web browser. Salah satu contoh sistem Intelligent Agent tentang web browser yang biasa kita gunakan adalah aplikasi Google. Web browser pada Google berfungsi sebagai sebuah sistem agent yang mampu melacak dan menyimpan apa yang dilakukan di pencarian Google secara otomatis. Contohnya, seperti web browser yang memungkinkan untuk mencari sebuah lagu dengan aliran yang biasa kita dengarkan dan bisa ditemukan di bookmark pribadi. Selanjutnya adalah Assistant of Shopping. Assistant of Shopping sangat familiar pada kondisi saat ini, di mana online shopping saat ini menjadi tren di kalangan muda. Assistant of Shopping pada toko online juga menggunakan teknologi Intelligent Agent untuk membantu memudahkan para pelanggan berbelanja di internet atau untuk pemilik tokonya sekalipun. Fungsinya untuk dapat menemukan barang dagangan yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan cepat. Dengan Assistant of Shopping, barang dagangan yang dibutuhkan juga dapat difilter secara langsung melalui Intelligent Agent. Selanjutnya adalah pandangan mengenai AI. AI sebagai human acting, di mana tindakan manusia. Contohnya adalah tes Turing. Selanjutnya, AI is thinking humanly, yang dicontohkan dengan cognitive science. Selanjutnya adalah AI is thinking rationally, menggunakan logical approaches, dan AI is acting rationally, menggunakan intelligent agent. Ini perbedaan dari act humanly dan act rationally, di mana act humanly, terkadang manusia dapat berpikir dan bertindak secara tidak rasional. Sedangkan dalam artificial intelligence di mana berbasis komputer dan teknologi, mereka berpikir rasional dan berperilaku rasional. Karena perbedaan dari kecerdasan alami yang dimiliki manusia dengan kecerdasan buatan, kecerdasan alami mudah sekali berubah-ubah, sedangkan kecerdasan buatan konsisten. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya. Sekian penjelasan dari saya mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.